Pada bab stokiometri reaksi telah dibahas tentang perhitungan jumlah zat yang terlibat dalam reaksi dengan asumsi bahwa reaksi berlangsung sempurna atau salah satu reaksi habis sebagai reaksi pembatas. Sesungguhnya banyak reaksi kimia tidak berlangsung sempurna tetapi mendekati perilaku keadaan kesetimbangan. Dalam hal ini reaksi dan hasil reaksi masih ada dalam reaksi sistem. Jadi reaksinya tidak habis. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa reaksi tersebut bergantung pada sifat kesetimbangan dinamis antara reaksi dan hasil reaksi. Konsep kesetimbangan dalam reaksi pertama kali dikemukakan oleh Berthollet sewaktu menjadi penasehat ilmiah Napoleon di Mesir, sedangkan kajian secara laboratorium dilakukan oleh Goldberg dan Weig. Mereka dapat menunjukkan bahwa reaksi kesetimbangan dapat didekati dalam dua arah dan mereka berhasil menunjukkan hubungan matematis antara konsentrasi reaksi dan hasil reaksi dalam keadaan kesetimbangan. Di lain pihak, Van Hoff mengusulkan persamaan matematis untuk kesetimbangan kimia, yakni konsentrasi setiap reaksi merupakan pangkat dari koefisien reaksinya. Halo, saya Santi Febri Arianti, teman diskusi kalian tentang kimia. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like videonya ya. Untuk suatu reaksi kimia, misalnya di sini ada reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D dengan koefisiennya masing-masing. Koefisien untuk A adalah A kecil, koefisien untuk B adalah B kecil, sedangkan koefisien untuk C adalah C kecil dan koefisien untuk D adalah D kecil. Kuosien untuk reaksi tersebut dapat ditulis sebagai Q atau K sama dengan C pangkat C kecil D pangkat D kecil dibagi A pangkat A kecil dibagi B pangkat B kecil, dengan tanda kurung segi 4 menunjukkan konsentrasi setiap spesies yang ada dalam sistem reaksi menuju keadaan kesetimbangan. Di sini ada konsep K dan Q yang ingin saya perkenalkan. Koefisiennya sama namun nilainya bisa berbeda. Jika Q adalah nilai konsentrasi zat pada suatu saat tertentu, bisa saat mula-mula, bisa pada saat reaksi, pada saat sisa setimbang, atau bisa pada saat setengah reaksi dan lain-lain. Nilai K harus pada saat keadaan setimbang. Nah, dari Q dan K ini kita dapat menentukan arah kesetimbangan terjadi dan arah reaksi terjadi. Jika dari perhitungan nanti kita ketahui Q sama dengan K, maka arah reaksi ini adalah setimbang. Sedangkan jika Q-nya nanti lebih kecil daripada KC, reaksinya akan bergeser ke kanan. Dan jika Q-nya lebih besar daripada KC, reaksinya akan bergeser ke kiri. Langsung aja kita coba ke soal. Tuliskan rumus kesetimbangan menggunakan konsentrasi molar untuk reaksi berikut. Kita punya PCl3 ditambah O2 menghasilkan POCl3. Di sini kita sudah diberikan reaksi yang setara. Jika Q lebih kecil daripada KC, ke arah mana reaksi berlangsung? Oke, kita selesaikan ya. Jadi persamaan hukum aksi massa disusun dengan cara menuliskan konsentrasi molar setiap zat dipangkatkan sama dengan koefisien reaksi pada persamaan kimia. Dengan mengikuti aturan ini, kita dapat K sama dengan konsentrasi POCl3 pangkat 2 dibagi PCl3 pangkat 2 dikali O2 pangkat 1. Hasil reaksi di sebelah kanan dan reaksi di sebelah kiri ini berbeda sehingga Q lebih kecil daripada K, maka reaksi berlangsung ke arah pembentukan hasil reaksi atau ke arah kanan. Untuk contoh yang berikutnya, andaikan 2 mol N2O4 dimasukkan ke dalam 1 liter tabung reaksi pada suhu tetap 100 derajat Celcius dan kesetimbangan tercapai menurut persamaan N2O4 menghasilkan NO2, hasil analisis terhadap campuran reaksi dalam keadaan setimbang diperoleh konsentrasi dari masing-masing zat, yaitu konsentrasi N2O4 sama dengan 1,71 molar dan NO2 0,58 molar. Hitung nilai tetapan kesetimbangan pada suhu tersebut. Kita selesaikan bersama ya. Kita tahu KC-nya sama dengan konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4 pangkat 1. Penyerahan nilai konsentrasi pada keadaan kesetimbangan ke dalam persamaan diperoleh KC sama dengan 0,58 pangkat 2 dibagi 1,71 sama dengan 0,2. Contoh lain lagi. Hidrogen iodida mengurai pada suhu yang sedang-sedang saja menurut persamaan berikut. 2H1 menjadi H2 ditambah I2. Jumlah I2 dalam campuran reaksi dapat ditentukan dari intensitas warnanya, ungu. Warna yang lebih tajam menunjukkan I2 dalam tabung lebih banyak.
Jika 0,8 mol HI dimasukkan ke dalam wadah 1 liter pada 458 derajat Celcius, campuran dalam kesetimbangan ditemukan mengandung 0,0088 mol I2. Berapa nilai Kc untuk reaksi tersebut pada suhu yang ada? Kita buat reaksinya, kemudian kita buat di sini molar-molar reaksi setimbang atau sisanya. Di sini kita dapat pada saat mula-mula HI ada 0,8, tentunya di saat produk ada 0 molar, jadi belum ada produk di sini. Begitu saat reaksi pasti sudah ada yang bereaksi, kita masukkan sesuai dengan koefisiennya masing-masing. Di sini kita misalkan reaksi atau molaritas pada saat bereaksi adalah X, sehingga di HI ada 2X, di H2 ada X, di I2 adalah X. Sehingga pada saat setimbang didapat 0,8 dikurangi 2X untuk HI, dan untuk H2 ada X, untuk I2 adalah 0,088, itu adalah X-nya. Oke, kita masukkan, berarti HI 0,8 dikurangi 2X, kita masukkan nilai X-nya adalah 0,088, dihasilkan 0,623. Sedangkan H2-nya dapat 0,088 molar. Kita masukkan ke persamaan Kc sama dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2 dibagi konsentrasi HI pangkat 2, Kc sama dengan 0,088 kuadrat dibagi 0,623 kuadrat sama dengan 0,02. Jadi tetapan kesetimbangan untuk penguraian HI pada 458 derajat Celcius adalah 0,02. Kadang-kadang kita perlu menghitung tetapan kesetimbangan untuk suatu reaksi kimia dari tetapan kesetimbangan yang lain. Dilakukan dengan cara menggabungkan dua atau lebih persamaan kimia secara aljabar. Dua atau lebih persamaan kimia dengan spesies tertentu dalam keadaan setimbang dapat digabungkan dengan cara penjumlahan aljabar membentuk persamaan untuk seluruh reaksi kesetimbangan. Jika ini dilakukan, tetapan kesetimbangan yang dihasilkan merupakan tetapan kesetimbangan untuk seluruh persamaan yang digabungkan. Misalnya dua persamaan berikut digabungkan. Yang pertama adalah 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Kita tahu di sini K-nya adalah sesuai dengan koefisiennya NO2 pangkat 2 dibagi NO pangkat 2 dibagi lagi O2. Kemudian persamaan yang kedua kita punya di sini N2 ditambah O2 menghasilkan 2NO. Berarti persamaannya menjadi NO pangkat 2 dibagi N2 pangkat 1 dibagi O2. Kita gabungkan dua reaksi ini menjadi N2 ditambah 2O2 menghasilkan 2NO2 sehingga persamaannya menjadi NO2 pangkat 2 dibagi N2 pangkat 1 dikali O2 pangkat 2. Penjumlahan kedua persamaan kimia di atas menghasilkan tetapan kesetimbangan yaitu K3 sama dengan K1 dikali K2. Contoh soalnya sebagai berikut. Diketahui dua persamaan kesetimbangan dan nilai tetapan kesetimbangan. Yang pertama adalah H plus ditambah NO2 min menjadi HNO2. K1 di sini adalah 2,2 dikali 10 pangkat 3. Kemudian reaksi yang kedua ada H2O menghasilkan H plus plus OH min dengan K2 yaitu 1 dikali 10 pangkat min 14. Hitung tetapan kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan NO2 min ditambah H2O menghasilkan HNO2 plus OH min. Oke, di sini kita tahu reaksi ketiga adalah penggabungan dari dua reaksi yaitu yang pertama dan kedua. Jadi untuk menghitungnya Kc sama dengan K1 dikali K2, kita kalikan saja 2,2 dikali 10 pangkat min 3 dikali 1 dikali 10 pangkat min 14. Hasilnya adalah 2,2 dikali 10 pangkat min 11. Selain bisa digabungkan juga bisa dibalikan untuk persamaan kesetimbangan. Contohnya di sini ada 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2 di mana persamaannya adalah Kc sama dengan NO2 pangkat 2 dibagi NO2 pangkat 2 dibagi O2. Kebalikan dari persamaan tersebut menjadi yang hasil menjadi reaktan, reaktan menjadi hasil. 2NO2 menghasilkan 2NO ditambah O2. Nah, kita juga bisa balik persamaannya menjadi Kc sama dengan NO pangkat 2 dikali O2 dibagi NO2 pangkat 2. Nah, gimana nih jadinya dengan persamaan kesetimbangannya? Kalian bisa lihat di sini ya dari persamaan kesetimbangan ini ya. Ya, tentunya dibalik ya. Jadi Kc-nya adalah Kc yang kedua ini sama dengan 1 per Kc yang pertama.
Oke, masuk ke contoh soalnya. Pada suhu tertentu terbentuk kesetimbangan untuk reaksi berikut. 2ICl menjadi I2 ditambah Cl2. Nilai Kc untuk persamaan kesetimbangan itu adalah 0,11. Hitung Kc untuk reaksi kebalikan dari persamaan di atasnya, yaitu berarti hasilnya kita menjadi reaktan I2 ditambah Cl2 menghasilkan 2ICl. Gampang ya, langsung kita balik aja. Kalau misalnya tadi Kc-nya adalah 0,11, berarti Kc untuk reaksi kedua adalah 1 dibagi Kc yang pertama, yaitu 1 dibagi 0,11, hasilnya menjadi 9,09. Nah, untuk yang reaksi gas, kita nggak bisa menggunakan Kc nih di sini. Jadi kita harus kesetimbangannya itu dalam bentuk tekanan, yaitu Kp. Yang digunakannya adalah tekanan parsial reaksi dan hasil reaksi. Nah, ini berbanding lurus dengan konsentrasi molar. Kita contohkan di sini, kita ada reaksi N2, di sini perhatikan fasanya adalah gas ditambah gas hidrogen menghasilkan gas amonia di sini. Jadi tekanannya atau Kp-nya sama dengan tekan parsial NH3, karena di sini ada koefisiennya 2 berarti pangkat 2, dibagi tekanan parsial N2 dibagi lagi tekanan parsial H2 pangkat 3. Dari tadi kita punya Kp, kemudian kita ada Kc. Jadi reaksi yang melibatkan fasa gas, dia punya Kp, tapi kadang juga dia punya Kc. Tidak selalu sama. Konsentrasi molar memiliki satuan mol per liter larutan, sedangkan tekanan parsial mempunyai satuan atmosfer. Dengan menggunakan lambang mol dan volume untuk liter, P untuk tekanan, kita tahu di sini rumus gas ideal PV sama dengan nRT, sehingga kita dapat menentukan konsentrasi molar suatu gas dalam campuran, yaitu konsentrasi sama dengan mol per V, sehingga konsentrasi sama dengan tekanan parsial dibagi R dikali T, sehingga tekanan parsial sama dengan konsentrasi dikali R kali T. Nah, di sini Kp, di sini bisa kita lihat persamaannya adalah sebagai berikut Kp. Sehingga hubungan antara Kp dan Kc adalah sebagai berikut atau sebagai berikut. Dengan delta N adalah perubahan jumlah mol gas dalam sistem reaksi, yaitu delta N sama dengan jumlah mol gas hasil reaksi atau di sebelah kanan dikurangi jumlah mol gas reaksi atau yang sebelah kiri. Kita masuk ke contohnya saja untuk menentukan Kp dan Kc suatu reaksi NO2 menghasilkan NO ditambah setengah O2. Bagaimana hubungan persamaan Kp dan Kc pada reaksi tersebut? Kita selesaikan bersama, kita buat saja, berarti langsung Kc-nya sama dengan konsentrasi NO dikali konsentrasi O2 pangkat setengah dibagi konsentrasi NO2, sedangkan Kp-nya tekanan parsial NO dikali tekanan parsial O2 pangkat setengah dibagi tekanan parsial NO2. Berarti delta N-nya sama dengan 1 ditambah setengah dikurangi 1 jadi setengah. Berarti Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat setengah. Untuk contoh soal yang berikutnya, pada suhu 25 derajat Celcius, harga Kp untuk reaksi SO2 dan O2 membentuk SO3 adalah 3 dikali 10 pangkat 24. Persamaan kimianya adalah 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3. Berapa Kc bila diasumsikan berlangsung pada suhu yang sama? Nah, hubungan antara Kp dan Kc kita tulis Kc sama dengan Kp dibagi RT pangkat delta N, atau Kc sama dengan Kp dikali RT pangkat delta N. Perubahan molnya delta N-nya adalah 2 dikurangi 2 plus 1 sama dengan min 1. Jadi Kc sama dengan 3 dikali 10 pangkat 24 dikali 0,082 dikali 298 pangkat min 1. Hasilnya adalah 7 dikali 10 pangkat 25. Nah, yang selalu kita bicarakan dari tadi adalah kesetimbangan homogen. Jadi fasanya itu semuanya selalu yang sama, entah itu gas semua atau yang cairan semua. Nah, sekarang bagaimana kalau dalam suatu reaksi ini
reaksinya fasanya adalah heterogen. Jadi ada di situ ada solidnya, ada gasnya, atau mungkin ada solidnya, ada cairannya, begitu ya. Bagaimana? Apa yang terjadi dalam kesetimbangan? Apakah hal ini mempengaruhi kesetimbangan? Ya tentu saja ya, tentu saja mempengaruhi. Jadi fasa itu akan mempengaruhi kesetimbangan, mempengaruhi arah reaksi. Yang masuk ke dalam kesetimbangan, yang kita perhitungkan dalam kesetimbangan hanya yang fasanya gas dan aqueous ya. Jadi bukan yang dalam keadaan fasa murninya, atau misalnya bukan dalam keadaan solid dan liquid. Jadi yang kita perhitungkan di sini hanya gas dan aqueous. Contoh di sini kita punya reaksi 3Fe solid ditambah 4H2O dalam kondisi gas, berarti di sini uap air menghasilkan Fe3O4 solid ditambah 4H2 gas. Berarti di sini K-nya adalah bagaimana? Yang solid ini dianggap tidak ada. Sehingga untuk reaksi kesetimbangan tersebut dapat dituliskan Kp sama dengan tekanan parsial gas hidrogen pangkat 4 dibagi tekanan parsial uap air pangkat 4. Kita masuk ke contoh. Contoh, belerang bereaksi dengan fluor membentuk belerang heksafluorida. Persamaan kimianya adalah S ditambah 3F2 menghasilkan SF6. Tuliskan ungkapan tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini dalam bentuk Kp dan Kc. Kita tahu di sini berarti Kc-nya adalah SF6 dibagi F2 pangkat 3. Sedangkan untuk Kp-nya kita masukin yang gas. Tekanan parsial SF6 dibagi tekanan parsial F2 pangkat 3. Contoh lainnya, kalsium klorida tak berhidrat biasanya dipakai dalam desikator, berfungsi untuk mengeluarkan air dari desikator. Dengan adanya kalsium klorida berlebih, jumlah uap air diserap dan membentuk keadaan kesetimbangan dengan Kp sama dengan 1,28 dikali 10 pangkat 85 menurut persamaan berikut pada 298 Kelvin. CaCl2 di sini pasanya ada solid ditambah 6H2O gas menjadi CaCl2 6H2O solid. Berapa tekanan uap air dalam kesetimbangan dalam wadah desikator yang berisi CaCl2 solid tersebut? Kita selesaikan, berarti di sini Kp-nya adalah 1 dibagi tekanan parsial H2O pangkat 6. Berarti pH2O sama dengan akar dari 1 per Kp, akar 6 di sini dari 1 per Kp. Kita masukkan angkanya, yaitu akar 6 dari 1 dibagi 1,28 dikali 10 pangkat 85. Kita dapat hasilnya di sini tekanan parsial uap air dalam desikatornya adalah 6,54 dikali 10 pangkat min 15 atmosfer. Oke, kalian sekarang sudah mengerti apa itu kesetimbangan dalam reaksi kimia, bagaimana memprediksi arah reaksi, bagaimana jika reaksi kimia tidak homogen, dan bagaimana jika reaksi kimia dimodifikasi, dibalik, atau digabung. Bagaimana pengaruhnya ke kesetimbangannya. Di video yang akan datang kita bakal seru banget membahas mengenai asam dan basa. Thank you for watching.